Oke teman-teman, sekarang ini kita berada di Sekuto Madiun untuk coating nano keramik dari mobil kita. Ini meskipun mobilnya masih baru, tentunya kita berharap untuk nanti perawatannya bisa lebih mudah, mencegah jamur, kemudian juga mencegah meminimalisir baret dan juga debu. Silahkan ikuti prosesnya ya. Halo sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman yaitu coating nano keramik ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan kita itu melakukan coating, kita percayakan pada Sekuto. Meskipun di sini mobil kita ini masih baru, tentunya akan lebih bagus kalau misalkan kita coating ya. Jadi nanti meminimalisir untuk goresan, jamur kaca, jamur bodi dan juga lain sebagainya. Nah, di sini berdasarkan dari pengalaman saya yaitu melakukan coating nano keramik, yang mana di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya proses coating nano keramik itu merupakan suatu metode yang melibatkan pengaplikasian lapisan tipis bahan keramik ya dengan ukuran nano atau berukuran sangat kecil ke permukaan suatu bahan ya atau substrat. Nah, di sini kita terapkan pada mobil teman-teman. Ya, mana di sini ada langkah-langkah ya. Ini kalau misalkan saya amati ketika saya melakukan coating pada mobil saya ini terdapat beberapa proses nih langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama tentunya sepertinya ini menggunakan pemilihan material ya. Jadi yang pertama yaitu bahan keramik nano yang sesuai dipilih berdasarkan sifat-sifatnya ya, seperti kekerasan, ketahanan terhadap panas dan juga sifat non korosif teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan metode aplikasi, yang mana di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan ya untuk mengaplikasian nano keramik coating, seperti chemical vapor deposition atau CVD, physical vapor deposition atau PVD, kemudian cell gel method dan juga electrochemical deposition. Nah, pemilihan metode tergantung pada aplikasi yang diinginkan ya di sini. Kemudian untuk persiapan permukaan ini adalah ketika mau di coating tentunya dipersiapkan dulu nih, yaitu sebelum diaplikasikan permukaan substrat ini mobilnya ini harus dibersihkan ya secara menyeluruh dari kotoran, baik itu minyak, zat lainnya seperti debu dan lain sebagainya yang menempel ya. Kemudian barulah setelah itu dilakukan aplikasi coating, yaitu bahan keramik nano diterapkan secara merata ya pada permukaan substrat menggunakan metode yang dipilih. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan peralatan khusus ya seperti vacuum chamber, kemudian deep coating dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu barulah dilakukan pengeringan nih, pengeringan dan juga pengerasan teman-teman. Nah, setelah aplikasi coating nano keramik ini perlu dikeringkan ya dan juga diolah setelah thermal untuk memastikan adhesi yang kuat antara bahan dan substrat serta meningkatkan kekerasan dan juga ketahanannya. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu pengujian dan juga evaluasi. Nah, akhirnya coating yang dihasilkan akan diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar ketahanan ya, ketebalan, sifat-sifat lain yang diinginkan sebelum digunakan ya. Nah, ini adalah untuk prosesnya coating. Jadi setelah dibersihkan dari debu, dari kotoran, minyak dan sebagainya dengan cara seperti ini, kemudian dilapisi dengan coating ini beberapa lapis, kemudian dilap kembali, selanjutnya dipastikan untuk hasilnya ini bisa maksimal ya. Nah, ini teman-teman seperti yang dilihat. Jadi proses ini merupakan penting ya dalam berbagai aplikasi industri seperti otomotif, kemudian juga untuk elektronik pun terkadang juga di coating juga ya. Nah, ini jadi prosesnya kalau misalkan sudah lihat hasilnya ini mengkilatkan, dan ini nanti ketika ada kotoran ini akan sulit teman-teman untuk menempelnya. Kita nunggu agak lama nggak apa-apa sih. Nah, sekarang ini untuk coating kita ini sudah kelar ya, sudah selesai. Nah, mungkin teman-teman yang ingin melakukan coating ini merupakan salah satu rekomendasi untuk kalian melakukan coating itu di salah satu tempat ya, misalkan adalah di Sekuto Madiun misalkan. Nah, ini kebetulan kita lokasi dekatnya itu adalah dengan Madiun. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semua ya.